hukum perempuan haid menghafal Al-Quranul Karim. Ini penting karena Anda selaku mahasiswi punya kewajiban harus menyukseskan program tahfidzul Quran ya, sesuai dengan program masing-masing. Kita harapkan semua programnya 30 juz ya. Yang 5, yang 10, yang 15, 20 semua naik ke 30. Insyaallah ya. Baik. Ya. Sebagaimana kita maklumi ya, selaku imro'ah kita tiap bulan pasti didatangi oleh tamu yang tidak diundang. Mau tidak mau, suka atau tidak suka pasti tamu itu datang. Itulah bedanya antara muslim dan muslimah ya. Dengan demikian, ya, kalau kita selaku mahasiswi ya, yang punya program tahfidzul Quran ini mengikuti pandangan yang biasa dipakai di Indonesia, pandangan fikih Syafi'i, fikih Hanafi, fikih Hambali, maka Anda ketika sedang datang tamu tidak diundang, diharamkan melakukan tahfidzul Quran. Haram membaca Al-Quran. Haram menambah hafalan. Haram mengulangi hafalan. Haram memantapkan hafalan, ya kan? Haram apa lagi? Takrir, ya kan? Setor dan lain-lain. Tentu ini bagi Anda ya, selaku mahasiswi yang punya program tahfidz dan harus selesai cepat ya, bisa menjadi kendala untuk bisa cepat selesai. Benar nggak? Ya, karena paling tidak tiap bulan terpotong kurang lebih 1 minggu kan, 7 hari 7 malam Anda masih istirahat kan. Dengan demikian waktu itu Anda nggak bisa menghafal, nggak bisa menambah kan, nggak bisa mengulangi, nggak bisa apa namanya, sebentar ya. Maaf ya, jadi karena di pesantren banyak masyarakat, banyak santri, banyak guru ya, jadi banyak gangguan ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika Anda sedang didatangi tamu yang tidak diundang tadi, tentu tidak bisa melakukan tahfidzul Quran, ya, baik menambah, memantapkan, kan, setor dan lain-lain. Dengan demikian ada kemungkinan karena terpotong tiap bulan, ya kurang lebih 1 minggu, ya bisa menghalangi Anda untuk bisa cepat selesai. Mungkin kawannya yang sudah punya ya bekal banyak hafalannya bisa cepat selesai. Tapi Anda yang belum punya banyak ya bekalnya bisa ketinggalan kan? Padahal lulus tahfidz menjadi syarat untuk bisa diwisuda. Dengan demikian ketika Anda lambat tahfidznya maka akan lambat juga wisuda, benar nggak? Ya. Ketika Anda lambat wisuda, maka ada kemungkinan besar Anda juga lambat untuk
disandingkan dengan calonnya ya untuk dijadikan ratu sehari kan ya. Ketika Anda terlambat menerima ijazah, Anda juga lambat menerima ijazah. Tolong jangan dinyalakan apa itu gangguan ya. Tolong jangan dinyalakan apa itu. Ini apa ini? Suara apa ini? Sebentar Pak Kiai, saya kasih tahu ke Mbak Ifati biar di mute semuanya. Udah? Ya, ya Pak Kiai sambil jalan. Ya, baik ya. Jadi begitu ya. Nah, dengan demikian masalah ini sangat penting buat Anda selaku mahasiswa yang punya program tahfidzul Quran. Untuk itu Anda perlu memahami kajian ini bukan saja ya menurut pandangan jumhur yakni fikih Hanafi, Syafi'i dan Hambali, tetapi Anda harus juga tahu pandangan fikih Maliki yang nanti dapat kita jadikan sebagai solusi ya. Nah, untuk itu mari kita ikuti penjelasannya. Ya. Jumhur ulama yakni ya kalangan Hanafi, Syafi'i dan Hambali atau fikih Hanafi, fikih Syafi'i dan Hambali semua menyatakan bahwa bagi haid ya haram membaca Al-Qur'an Karim. Kalau haram membaca ini haram menghafal, haram takrir ya kan? Haram memantapkan takrir baikof ya kan? Haram menyetor, haram mengajar, haram belajar dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian untuk Anda sekali lagi yang punya tugas tahfidzul Quran tentu akan menjadi kendala kan? Nah di sini Anda perlu nanti mengikuti pandangan lain, mengetahui dulu kan tentu pandangan lain bagaimana. Kenapa jumhur mengatakan hukumnya haram bagi haid membaca Al-Quran? Termasuk menghafal tentu kan? Ya. Karena ada hadis Nabi yang menyatakan la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Saya ulangi lagi, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Orang yang junub dan haid ya haram membaca Al-Qur'an. Untuk junub konsensus haram. Karena waktunya pendek, bisa segera mandi. Tapi untuk haid, nah ini ada peluang. Jumhur mengatakan haram sama dengan junub tadi kan. Tapi nanti mazhab Maliki mengatakan boleh mubah. Nah, dengan demikian ya, kalau Anda nanti ikut pandangan Maliki, Anda dalam kondisi haid bisa apa? Melakukan tahfidz, bisa menambah, bisa takbir, bisa setor ya, bisa ngajar dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita pahami adalah argumentasi masing-masing. Tadi jumhur argumentasi hadis Nabi. La yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Orang yang junub, baik pria maupun perempuan, haid khusus perempuan, haram membaca Al-Quran. Haram membaca ayat Al-Quran. Berarti hadis ini ya nahi, larangan. Ya, di mana kaidahnya mengatakan an-nahyu yadullu ala tahrim, ya kan? Illa idza tala dalil ala ghairi. Nahi itu menunjukkan kepada hukum haram kecuali ada dalil yang membelokkannya dari selain haram. Nah, di hadis ini oleh jumhur difahami ya, hadis ini nahi, larangan kita baca Al-Quran dalam kondisi sedang haid, ya kan? Tidak ada korena yang
memalingkannya ke pengertian selain haram. Dengan demikian harus difahami bahwa larangannya larangan haram. Berarti kita dilarang, kita ini maksudnya haid ya, dilarang apa? Membaca Al-Quran, haram baca. Bahkan bukan saja haram baca Al-Quran, kan? Haram apa? Sholat, haram puasa, haram iktikaf, nanti haram tawaf kalau dekat Masjidil Haram. Bahkan haram, mohon maaf ini, dekat-dekat suaminya bagi yang sudah berkeluarga dalam arti khusus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pandangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak menggunakan hadis tadi, ya, tapi menggunakan istisan. Jadi dalilnya istisan. Bagaimana istisannya? Yang penting kita pahami. Begini, ya, istisannya. Kalau perempuan yang sedang haid dilarang membaca Al-Quran, haram membaca Al-Quran, maka alangkah ruginya menjadi perempuan muslimah. Kenapa rugi? Karena tiap bulan waktunya ada yang kosong dari aktivitas ibadah, kosong sama sekali. Tadi kan datang tamu tidak undang, haram baca Al-Quran, haram belajar Al-Quran, haram ngajar Al-Quran, haram tahfidz Al-Quran, haram takbir, haram jadi instruktur tahfidz, kan? Haram sholat baik wajib maupun sunat, haram puasa baik wajib maupun sunat, haram iktikaf, haram tawaf nggak bisa juga kalau kita sedang berada di tanah suci, ya kan? Bahkan haram dekat-dekat sama suaminya dalam arti khusus. Nah, dengan demikian, ya, setiap bulan ada waktu yang kosong sama sekali dari aktivitas ibadah bagi muslimah. Nah, alangkah baiknya kalau gitu, alangkah baiknya ini pandangan Maliki. Alangkah baiknya kalau perempuan dalam kondisi haid dibenarkan membaca Al-Quran. Agar apa? Agar waktunya tidak kosong sama sekali, ya, dari aktivitas ibadah setiap bulannya. Artinya dia masih bisa beribadah sekalipun dalam kondisi tadi haid. Apa itu ibadahnya? Membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, dengan demikian, ya, lewat cara berpikir semacam ini, Imam Malik, ya, dengan asabnya membenarkan perempuan yang haid ngapain? Tadi membaca Al-Quran, menghafal, kan? Nambah hafalan, takbir, setur, ngajar, dan lain-lain. Ya, kalau ini kita ikuti, maka bagi Anda ada solusi. Ketika ada tamu tidak diundang datang tiap bulannya, ya kan? Ya, jadi Anda bisa langsung terus mengerjakan program ini. Bisa tahfidz, bisa takrib, bisa setor, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian Anda tidak akan ketinggalan, ya, untuk wisuda, untuk ujian. Kalau ujiannya wisuda nggak ketinggalan, insya Allah, ya, Anda juga tidak ketinggalan dalam yang satu ini apa? Tadi dijodohkan sama jodohnya oleh orang tuanya, ya kan? Ya, tapi kalau belum selesai dari ini kan, ya, orang tuanya mikir-mikir menjodohin kan? Calonnya juga mikir-mikir karena belum sarjana kan? Nah, inilah solusi yang bisa dipakai oleh Anda ketika Anda sedang datang bulan, datang tamu yang tidak diundang tiap bulannya tadi kan? Ya. Kita ikuti pandangan Imam Malik yang dasarnya istisna. Dan kalau kita dan kalau kita teliti, ya, ini nanti ada titik temunya dengan pandangan jumhur. Jumhur termasuk Syafi'i mengatakan perempuan yang sedang haid boleh baca Al-Quran dengan niat zikir. Ya, boleh baca ayat Al-Quran dengan niat zikir. Jadi ketika Anda misalnya mau makan Bismillahirrahmanirrahim, ya, Anda zikir, boleh. Kalau niatnya baca ayat, haram. Anda habis masih kuliah atau habis belajar baca Alhamdulillahirrabbilalamin, niatnya zikir, boleh. Kalau niatnya baca ayat Fatihah, haram, dosa.
Anda kena musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Dengan niat zikir. Tapi kalau niatnya baca ayat, haram. Artinya bagaimanapun ada titik temu juga dengan pandangan jumhur yang mengatakan bahwa kalau ayat itu dibaca, niatnya sebagai zikir, maka juga boleh mubah. Berarti ada titik temu dengan pandangan Maliki yang mengatakan mubah bagi haid tadi membaca Al-Quran dalam arti lebih luas lagi ya. Dan nanti ada titik temu juga dengan pandangan ba'dul Malikiyah, ba'dul Hanabilah, ba'dul Hanabilah dan ba'dul Syafi'iyah. Ya, saya ulangi lagi. Pandangan Malik tadi nanti ada titik temu juga dengan pandangan ba'dul Syafi'iyah dan ba'dul Hanabilah, yang mengatakan bahwa untuk tujuan belajar dan ngajar, ya, perempuan yang haid boleh juga membaca Al-Quran. Bisa begini, Anda ini lagi belajar ngaji, ya kan? Kalau tiap datang bulan berhenti ngajinya lama, nggak bisa-bisa, lupa. Anda juga lagi jadi guru Al-Quran, sedang ngajar. Kalau tiap datang tamu Anda tidak mengajar, muridnya juga lama bisa-bisa, lupa juga kan? Nah, dengan demikian tadi ada solusi juga. Jadi pandangan ba'dul Hanabilah, ba'dul Syafi'iyah yang mengatakan untuk tujuan belajar dan mengajar, perempuan yang sedang haid juga diperbolehkan apa? Membaca Al-Quran. Nah, berarti ya pandangan Malik CS ya dengan asapnya yang membenarkan haid batal itu ada titik temu juga ya dengan pandangan mazhab lain dalam kasus-kasus tertentu. Artinya tidak mutlak. Ya. Oke. Nah sekarang mungkin akan timbul pertanyaan. Anda ini kan pengikut Syafi'i katanya kan, ya. Mau pindah ke Malik dalam masalah tadi, ya kan? Anda Syafi'i, ya, pengikut Syafi'i yang menyatakan tadi kan haram ketika haid baca Al-Quran. Gimana boleh enggak? Kemudian pindah ke mazhab Maliki. Anda sudah tahu penjelasan dari saya ini, bukan ngabur kan? Sudah ngaji, sudah kuliah. Kalau saya belum ngaji, belum kuliah, boleh enggak? Nah ini akan kita kaji supaya Anda punya pandangan yang luas, ya kan? Boleh enggak seseorang itu pindah mazhab? Ataukah seseorang harus terikat dengan mazhab tertentu? Kalau dibalik, apakah seseorang itu harus terikat dengan mazhab tertentu ataukah boleh pindah ke yang lain? Baik sebagian maupun keseluruhan. Nah ini akan kita jelaskan supaya Anda punya pandangan. Ya. Karena untuk ikuti pandangan mazhab lain harus ada ilmunya kan. Nah mesti Pak tahu dulu bagaimana pandangan ulama fikih tentang masalah ini kan. Jangan asal-asal aja kan. Ya, tadi sudah kasih tahu kan. Malik mengatakan ketika haid boleh membaca Al-Quran. Berarti boleh tafid, boleh taklid, boleh sotor dan lain-lain. Ada argumentasinya, dasar esesan. Nah, sekarang gimana pertanyaan? Boleh enggak Anda yang katanya selama ini pengikut Syafi'i kemudian pindah ke mazhab Maliki, boleh enggak? Di sini ada 3 pendapat. Tentang masalah boleh tidaknya seseorang pindah ke mazhab lain, baik sebagian maupun ya keseluruhan, ya itu ulama fikih berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Anda mesti paham. Pertama, pendapatnya Imam Al-Qaffal. Ini dari mazhab Syafi'i. Sama pandangan Imam Qaffal dari mazhab Syafi'i. Mengatakan begini pendapatnya. Seseorang, artinya muslim, wajib terikat dengan mazhab tertentu. Masih milih. Kemudian terikat dengan mazhab tertentu. Misalnya begini, Anda milih Syafi'i, atau milih Hanafi, atau Maliki, atau Hambali. Dipilih dulu. Dan wajib terikat dengan mazhab yang dipilihnya itu. Kalau sudah dipilih, wajib terikat. Tidak boleh pindah ke mazhab yang lain. Berarti Anda sebagai pengikut Syafi'i nggak bisa pindah ke misalnya Hanafi, atau Maliki, atau Hambali. Balikannya.
Mereka yang ikut Hanafi ya nggak bisa pindah ke Syafi'i, Maliki dan lain-lain. Kenapa begitu? Alasannya ya kita ini namanya mukallid ya. Karena mukallid itu sama dengan mujtahid. Jadi kita yang ikut mujtahid itu namanya mukallid. Nah, mukallid ini menurut Imam Al-Ghazali disamakan statusnya dengan mujtahid. Dalam hal apa? Dalam hal tadi mesti terikat dengan mazhabnya yang sudah dipilih. Begini prinsipnya, kaidahnya. Mujtahid itu kalau sudah ijtihad wajib mengamalkan hasil ijtihadnya. Tidak boleh pindah ke hasil ijtihad yang lain. Misalnya Imam Syafi'i berijtihad, maka wajib mengamalkan hasil ijtihadnya. Nggak boleh pindah ke selain mazhabnya. Nah, mukallid gitu juga disamakan dengan mujtahid. Ketika mukallid sudah milih satu mazhab, maka dia terikat dengan mazhab itu, tidak boleh pindah ke mazhab yang lain. Syafi'i ya Syafi'i terus, Hanafi terus, ya. Kemudian Maliki terus, Hambali terus begitu. Ya, pendapat ini lemah, tidak kuat, ya. Pendapat ini pendapat sempit, lemah dan tidak kuat, ya. Kalau kita ikuti, kita pusing, artinya ribet, ya. Susah ibadahnya. Sekarang sudah banyak tidak dipakai. Dulu orang NU banyak pakai pendapat Imam Qarafi ini. Qafal ini. Ya, dulu orang NU banyak yang mengikuti pendapat Imam Qafal ini. Sekarang banyak ditinggal, nggak dipakai. Kenapa? Repot, sempit. Kasih contoh ini. Kita mau umroh atau ibadah haji, naik pesawat. Datang waktu sholat, ya kan? Mau wudhu nggak bisa. Ya. Airnya bukan disiapkan untuk wudhu. Ya. Untuk pembersih kloset doang, ya kan? Itu pun terbatas, ya kan? Kalau orang saat wudhu semua bisa meledak pesawat. Kalau nggak ada air gimana? Tayamum. Tayamum nggak mungkin. Tayamum ya. Juwaria jangan nampakkan foto, wajahnya tampilkan. Ya. Gimnasisi yang belum dibuka, kameranya dibuka. Jangan tampilkan wajah fotonya ya. Sorry. Ya, kembali lagi. Tidak mungkin pesawat bawa debu dari kampung, dari rumah ditantang di kantong plastik misalnya. Repot, kan? Nanti ngotori mesra semuanya. Kacau juga penerbangan, mengganggu juga. Artinya mau wudhu tidak ada air. Tayamum tidak ada debu. Nggak mungkin. Kita bawa dari darat, dari rumah, kan? Ya. Lalu apa? Gimana tayamumnya? Well, kita harus sholat, ya kan? Saudara Maya Usmayanti dibuka kameranya. Semua yang masih tutup dibuka. Ini Khairul Nisa, Sayyidatul Latifah. Ya. Dibuka kameranya, videonya. Jangan tersembunyi. Baik, nanti ilmunya juga tersembunyi, susah ditangkap. Karena tidak kelihatan wajahnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi nggak mungkin. Lalu gimana? Anda nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum. Gimana jalan keluarnya? Anda ngikuti fikih Auza'i. Ya. Menurut fikih Auza'i, kita boleh tayamum, jangan cengar-cengir kuliah ya, jelek. Ganggu dosanya. Ikuti yang bagus kuliahnya. Tolong ingati itu kesemuanya kawannya cengar-cengir, ganggu ya. Kuliah yang fokus lah, jangan main-main. Baik ya. Jadi harus mengikuti pandangan yang luas. Pandangan Imam Auza'i. Dia mengatakan bahwa ya, kita ini boleh tayamum dengan apa saja yang ada di muka bumi asal suci. Nah, ketika pesawat bisa tayamum dengan jok kursi, dengan
pakaian kita, dengan mukena kita, dengan jilbab kita, dengan sajadah dan lain-lain, dengan dinding pesawat dan lain-lain. Nah, kita sudah pindah itu kan. Orang NU sudah begitu yang dilakukan. Karena nggak mungkin bertahan dengan pandangan Imam Wafat yang sempit tadi. Contoh lain, Anda ini saya kira banyak yang punya ATM. Banyak yang punya kartu kredit. Kalau Anda ikut ke Syafi'i, itu nggak sah transaksinya. Tapi Anda punya, gimana itu? Anda sejatinya sudah pindah ke mazhab lain, mazhab Maliki dan Hanafi, yang mengatakan sah. Nah, dengan demikian, tidak mungkin kita bertahan dengan pendapat yang sempit yang ditokoi oleh Imam Al-Qahtani yang mengatakan bahwa kita harus terikat dengan mazhab tertentu, nggak boleh pindah kepada mazhab yang lain. Itu nggak mungkin sekarang, ya, karena dunia sudah begitu maju, ya kan? Ya, nggak mungkin. Baik, contohnya banyak. Anda itu waktu di kampung, ya, suka ngakalin adiknya. Beli apa-apa yang sifatnya ringan, nyuruh adiknya belanja kan, ke warung, kemana, toko kan, ya, Anda malas beli kan, misalnya begitu, nyuruh adiknya yang belum dewasa. Nah, Anda ikut fikih Syafi'i itu jualnya nggak sah, belanjanya nggak sah karena belum dewasa. Ya. Berarti Anda ini sejatinya sudah pindah mazhab. Mengikuti siapa? Ikuti pandangan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Anda sejatinya sudah pindah mazhab, ya, ke mazhab Hanafi dan Maliki tanpa disadari. Ya, contohnya banyak. Contoh lain. Kalau Anda menikah, ruwali dan 2 orang saksi. 2 orang saksi harus adil. Kalau nggak adil nggak sah. Yang adil itu, kalau Anda ikut, ya, pandangan Imam Syafi'i berat. Kenapa berat? Karena adil itu, ya, kriterianya adalah dia tidak pernah melakukan sesuatu yang menyalahi, ya, kehormatan, yang kurang hormat, yang kurang layak, ya. Kalau ada seseorang, ya, tidak bisa menjaga muru'ah, ya, misalnya apa? Misalnya makan sambil jalan di jalan, misalnya jajan di pinggir jalan, misalnya, ya, lari pagi pakai celana pendek, namanya pilihan kan, ya, di atas lutut. Nah, itu namanya tidak menjaga muru'ah. Orang kayak begini ini oleh Imam Syafi'i sudah dinilai tidak adil, nggak bisa jadi saksi perkawinan. Nah, kita susah cari saksi 2 yang adil untuk sekarang ini. Kalau tidak pindah ke pandangan mazhab lain. Ya, untung ada pandangan mazhab lain yang mengatakan bahwa adil itu ada yang penting dia nggak pernah mengerjakan dosa besar dan tidak selalu mengerjakan dosa kecil. Nah, kalau ini, ya, batasannya masih banyak orangnya. Tapi kalau kita ikut pandangan Syafi'i tadi, sulit mencarinya kan. Nah, dengan demikian Anda sudah pindah sejatinya ke mazhab lain, tetapi gimana? Anda belum menyadarinya karena belum pernah kuliah di IGI, ya, belum pernah ngaji dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita pahami. Oke, itu baru pendapat pertama, ya. Pendapat kedua, ya, ini pendapat Imam Al-Qarrafi dari mazhab Maliki. Tolong kuliah jangan main-main, buka tutup. Ini iseng aja kerjanya. Mohon maaf, ya, saya ini dosanya bawel kan, ada yang nggak beres langsung ditegur oleh dosen. Kuliah yang fokus, yang serius, jangan buka tutup kameranya, kan? Jangan suka iseng. Kalau diingatin sekali, laksanakan. Ini banyak yang tidak dibuka kameranya, ya. Anda kuliah, jangan-jangan nggak kuliahnya itu kan, tapi hanya dibuka laptopnya doang. Anda pergi kan, ya, ini nggak beres ini kan. Kenapa harus dibuka kameranya? Untuk membuktikan bahwa Anda benar-benar kuliah kan, bukan hanya buka kamera doang, ya kan? Bukan hanya buka laptop saja, bukan hanya buka laptop doang kan? Ya. Kalau hanya tampil tulis namanya, ya, nggak dibuka kameranya, ini meragukan, ya.
Tolong kau semuanya dikasih tahu itu ya kawan-kawannya. Yang tidak menampilkan ya, wajahnya tolong di absen saja. Anggap A saja. Tidak ada izin. Kan? Ini sudah disampaikan waktu ya pertama kita kuliah. Ya kan? Tentang aturan-aturan perkuliahan. Ya, jangan suka iseng. Jangan tutup kameranya. Jangan menampilkan foto. Jangan menampilkan gambar. Jangan suka iseng sambil cengar-cengir kan. Itu sudah semua sampaikan, tapi Anda masih tidak mau. Ini Fanny, ngapain Anda tampilkan wajah Anda? Belum mandi, tahuan, kan? Ya. Tolong, ya, tolong. Kuliah yang serius kenapa sih? Kuliah kok iseng begitu, buka tutup. Ya. Tolong ini, dosen lain perhatikan juga itu. Yang kayak gini jangan ditolerir. Di absen saja, dibikin A saja. Yang buka, yang tidak buka kameranya dianggap A. Ya, tolong kalau semuanya dicatat. Karena sudah dikasih dari awal perkuliahan ada aturan-aturan yang mesti penuhi, kan? Ya, mesti fokus, ya kan? Mesti serius, buka kameranya, jangan iseng, ya kan? Jangan menampilkan foto, gambar, ya kan? Ya, tapi Anda masih banyak yang bandel, maaf ya kan? Saya orangnya bawel, ya kan? Kalau nggak beres langsung ditegur, kan? Ya. Ini Dinda nih, Adelia, kenapa kamu menampilkan tuh namanya dua ngapain, kan? Ganggu, tahu? Kan? Ganggu perkuliahan, ganggu perkuliahan kalau Anda seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau kuliah sekali lagi yang serius, yang fokus. Kalau malas nggak usah kuliah, ya. Kalau ogah-ogahan nggak usah kuliah, ya kan? Itu, ya kan? Percuma Anda kuliah tapi nggak fokus, ya kan? Nggak serius, ya kan? Masih iseng aja kerjaannya. Ngapain, ya kan? Kayak anak-anak saya. Anda dari rasa semua. Anda itu masih iki, harus malu sama Al-Quran, ya kan? Jangan sama dengan masih lain ya, yang tidak punya aturan. Baik, kita lanjutkan. Nah, tolong oleh dosennya diperhatikan yang ini, jangan dibiarkan, jangan ditolerir. Ya, ada yang bandel kasih A saja udah beres. Kita lanjutkan ya. Kedua pendapat Imam Al-Qarafi dari mazhab Maliki. Tadi pertama dari mazhab Syafi'i ya. Kedua ini dari mazhab Maliki. Pendapat kedua masih sempit juga, tapi agak lumayan maju. Pendapat kedua mengatakan begini. Seseorang boleh pindah mazhab ya, tetapi tidak boleh terjadi dalam satu masalah di mana dua imam, artinya imam yang pertama dan imam yang kedua sama-sama menganggap batal atau tidak sah. Ya. Seseorang boleh pindah mazhab, berarti boleh bertalfik, tapi dengan catatan dan ketentuan ya, tidak terjadi dalam satu masalah di mana dua imam itu hanya imam pertama yang tadi diikuti dan imam sekarang yang diikuti, dua imam. Di mana kedua imam, yakni imam pertama yang tadi diikuti dan imam sekarang yang sedang diikuti, tidak sama-sama mengatakan batal atau tidak sah. Artinya kalau kedua imam itu mengatakan sah, apa tidak sah atau batal, maka tidak boleh. Nggak boleh tafik semacam itu. Nggak boleh pindah semacam itu. Ya. Contohnya begini. Anda ini pengikut mazhab Syafi'i. Yang kalau wudhu, waktu menyapu rambut kepala hanya 3 kali rambut. Hanya 3 kali rambut kepala. Ya. Di Anda itu pengikut mazhab Syafi'i yang kalau wudhu, ya, waktu menyapu rambut kepala tidak seluruhnya, tidak seperempat, tapi hanya kurang lebih sebagian, minimal 3 kali rambut. Oke. Kemudian Anda naik angkot. Ini cerita offline ya, bukan cerita online. Anda naik angkot dari asrama ke kampus Iki Ciputat. Nasibnya sial. Di angkot kesenggol tukang sayur dari Parung. Nah, ada siar ini kan. Kalau kesenggol pemuda ganteng mendingan.
Ya, Anda naik angkot kesenggol tukang sayur yang bau dari Parung sana. Batal nggak wudunya? Batal nggak wudunya? Batal, karena Anda singgulan dengan lawan jenis, ya kan? Jelas sentuhan kulit dengan lawan jenis, ya kan? Batal. Awala mastumun nisa ayatnya kan? Ya, tidak batal. Nah, Anda pernah ngaji ini. Ngaji di IKI kuliah tentang masalah fikih. Tentang fikih perbandingan. Tahu kalau mazhab apa? Maliki mengatakan sorry. Mazhab Hanafi mengatakan sentuhan kulit dengan lawan jenis tidak membatalkan wudu. Ya, hanya sama. Awla masun nisa. Tadi fikih Syafi'i mengatakan batal karena memaknai awla masun nisa dengan mubasyarah jildiyah, sentuhan kulit. Sementara fikih Hanafi ya mengartikan ayat tadi dengan mubasyarah jinsiyah, hubungan suami istri. Jadi yang membatalkan itu kalau hubungan suami istri. Sentuhan kulit tidak batal. Akhirnya Anda pindah ke mazhab Hanafi yang mengatakan tidak batal. Boleh nggak itu? Boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Anda menurut Syafi'i sudah batal wudunya. Karena sudah sentuhan sama pria lain, ya kan? Tukang sayur dari Parung tadi kan? Nah, Anda belum sah wudunya menurut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Kenapa? Karena waktu wudu Anda waktu menyapu kepala hanya sebagian rambut kepala, 3 rambut, tidak seperempat. Karena menurut mazhab Hanafi, waktu menyapu rambut kepala harus seperempat kepala, kan? Ini kira-kira bagian 4 nih kepala nih. Nah, gitu, ya. Lalu disapu, boleh kanan, boleh kiri, ya, boleh depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri. Jadi Anda dalam kondisi semacam itu sejatinya ya wudunya pertama belum sah. Menurut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi kan? Mazhab Hanafi. Dan Anda sudah batal menurut mazhab Syafi'i. Nah, ini berarti dua imam. Imam yang pertama Anda ikuti Imam Syafi'i. Imam kedua yang sekarang Anda ikuti Imam Abu Hanifah sama-sama menganggap tidak sah atau batal. Yang kayak begini tidak dibenarkan. Tidak benar. Baru boleh kalau tadi Anda wudu menyapunya seperempat kepala. Tadi kan wudu, ya kan? Menyapunya jangan hanya 3 rambut, tapi seperempat rambut kepala. Nah, kemudian kesenggol pilihan lain gimana? Ikuti mazhab Hanafi yang memang tidak batal, boleh. Karena tadi wudunya sudah seperempat kepala menyapunya. Nah, itu boleh, kan? Nah, contoh lain. Nah, ini nanti terjadi waktu Anda umroh atau ibadah haji kan, ya contohnya itu juga kan, Anda sudah wudu, sudah tawaf, ya kesenggol pria lain karena berdesek-desekan pasti senggol, ya kan? Nah, kalau Anda ikut siapa? Ikut Syafi'i kan batal. Nah, pindah ikut Hanafi nggak batal. Tapi harus diatur seperti itu. Kalau Anda ikut pandangan Imam Al-Qarafi tadi kan, ya. Nah, nanti ada pandangan yang nanti. Sekarang ini dulu. Nah, contoh lain sekarang. Contoh lain begini. Anda wudunya ikut Syafi'i. Waktu wudu digosok-gosok nggak? Saya tanya. Kalau Anda ikut Syafi'i, waktu wudu digosok-gosok nggak? Usmita AMPA yang cantik, mana wajahmu? Kok tidak ditampilkan? Tampilkan wajahmu yang cantik. Kelihatan. Ya, jadi begitu ya. Contoh lain begini, Anda wudu ikut ke Syafi'i. Yang tidak pakai digosok-gosok, pokoknya karena air mukanya, tangannya tidak perlu digosok-gosok. Gosok-gosok itu sunnah. Kemudian ya lagi jalan-jalan keluar dari asrama mau ke IKI kesenggol anjing. Punya Cina sebelah. Masih ada Cina sebelah itu kan, punya anjing kan? Ya. Ini anjingnya cinta sama Anda nih. Anda disinggol-singgol oleh anjingnya. Batal nggak wudunya? Batal. Anjing kan najis mulallah kan? Berarti Anda kena najis mulallah, wudunya batal.
Anda pernah kuliah masalah fikih, pernah diajarkan, ya. Kalau Imam Malik itu punya pendapat disenggol anjing tidak najis, berarti nggak batal wudunya. Boleh nggak ikut sama Imam Malik dalam kondisi semacam itu, supaya wudu nggak batal? Tadi wudunya nggak pakai digosok-gosok, ya kan? Ketika disenggol anjing, akhirnya Anda ikut Imam Malik yang mengatakan anjing tidak najis, berarti wudu nggak batal. Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena Anda pertama, menurut Imam Syafi'i sudah batal wudunya dengan disenggol anjing. Kedua, Anda ikut Imam Malik juga sudah belum sah wudunya. Kenapa? Karena tadi dia gosok-gosok. Berarti kalau Anda mau ikut, tadi wudu gosok-gosok dulu. Nanti ketemu anjing, ya disenggol, ya udah biarin aja, tetap punya wudu, sah kan? Nah, ini namanya pindah yang diperbolehkan menurut Imam Al-Qarrafi. Sempit apa luas pendapat ini? Masih sempit. Masih sempit. Pendapat pertama paling sempit. Pendapat kedua ya agak lugas dikit tapi masih sempit. Nah, sekarang pendapat ketiga ini yang luas. Pendapat ketiga ini pendapatnya Imam Al-Kamal Ibnul Hammam atau Al-Kamal Ibnul Humam, ya kan? Ini tokoh mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa seseorang tidak wajib terikat dengan mazhab tertentu. Dia boleh pindah ke mazhab lain, baik sebagian maupun keseluruhan. Saya ulangi lagi. Pandangan Imam Al-Kamal Ibnul Humam atau Ibnul Hammam, ya, bahwa seseorang, kita ini maksudnya, boleh pindah ke mazhab lain, ya, baik sebagian maupun keseluruhan. Tidak wajib terikat dengan mazhab tertentu. Anda tidak wajib terikat dengan mazhab Syafi'i. Tidak wajib terikat dengan mazhab Hanafi. Tidak wajib terikat dengan mazhab Maliki. Tidak wajib terikat dengan mazhab Hambali. Anda bebas memilih dan boleh pindah kapan saja, sebagian atau keseluruhan. Ya, ini, ya kan? Apa argumentasinya? Banyak, argumentasinya banyak. Pertama argumentasinya, di Al-Quran disebutkan, ya, kalau kita nggak punya ilmu, nggak tahu tentang Islam, tanya kepada ahlu zikri, siapa saja, tidak dibatasi ulamanya. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bukan fasalu Imam Abu Hanifa in kuntum la ta'lamun. Bukan fasalu Imam Syafi'i in kuntum la ta'lamun. Bukan fasalu misalnya Imam Malik bin Anas in kuntum la ta'lamun. Tidak, tapi umum, ya kan? Siapa saja boleh. Jadi ayat ini mengarahkan kita untuk ikut mazhab mana saja, asal sudah tahu ilmunya, sudah ngaji. Dari mana itu pendapat diambil? Siapa imamnya? Di kitab apa? Apa argumentasinya? Nah, boleh. Tapi kalau belum ngaji mana bisa pindah? Nggak mungkin kan? Jadi harus ngaji dulu, kuliah dulu lama, punya ilmunya, baru boleh itu kan? Iya. Anda bebas memilih pendapat mana saja yang Anda sudah pelajari, sudah kuasai, ya. Lewat tadi kuliah, lewat ngaji, itu dibenarkan. Karena tidak ada ayat, tidak ada hadis yang mewajibkan kita terikat dengan mazhab tertentu. Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang melarang kita, ya, pindah ke mazhab yang lain. Justru ada kebalikannya, ya, nyuruh kita sebanyak gurunya, banyak ulamanya, agar luas ilmunya, begitu. Sisi lain, praktek sahabat. Sahabat itu ternyata ada yang senior, ada yang junior. Mahasiswi gitu kan, ada mahasiswa yang senior, ada yang junior. Ya, sahabat ada yang senior, ada yang junior. Nah, sahabat yang junior biasanya ngikuti sahabat yang senior. Ya.
Tapi boleh juga sahabat yang junior ikut yang junior. Ya. Ada dalam usul fikih sebutkan, ya. Apa? Ya juzu alaina ittiba'ul mafdhul. Kita boleh ikuti ulama yang junior sekalipun ada yang fadil yang senior. Nah, sahabat Nabi begitu. Ya. Biasanya ketika ada masalah kan mereka ada yang senior, ada yang junior, ada yang ulama, ibad, ada yang biasa, ada yang awam juga itu kan. Nah, biasanya yang ulama biasa, yang awam tanya sama yang senior, juga sama yang junior. Kemudian ya, Nabi juga membenarkan praktek ini kepada mereka. Artinya Nabi tidak melarang sahabat yang ikut kepada sahabat yang junior. Ya. Nah, ini berarti menjadi argumentasi. Menjadi dalil bahwa ya kita boleh pindah mazhab. Kita boleh tidak terikat dengan mazhab tertentu. Kita boleh mengikuti pandangan mazhab lain baik sebagian maupun keseluruhan ya asal sudah mengaji. Kuncinya satu, sudah mengaji. Ya belajar, ya kuliah tentang itu. Kalau belum, ya nggak bisa, mana bisa kita belum tahu ilmunya, tidak mungkin kan? Itu saja. Artinya dasarnya ya pedomannya yang penting kita sudah mengaji, sudah kuliah, punya ilmunya, tahu ini pendapat imam itu di kitab ini argumentasinya. Nah kita boleh ikut. Ini pendapat yang sekarang banyak dipakai oleh dunia Islam. Ya, MUI banyak fatwanya yang pakai pandangan ini, ya kan? Artinya bebas, bukan saja pendapat Imam Syafi'i, tapi juga pendapat imam yang lain, misalnya Abu Hanifah, Imam Malik dan lain-lain. Artinya praktek di Indonesia oleh lembaga-lembaga fatwa sudah banyak dilakukan, ya kan? Terutama MUI, ya kan? Di mana fatwanya banyak berpedoman dengan mazhab di luar mazhab Syafi'i. Nah, ini mendunia. Anda nanti kalau jadi dosen terbang akan mengalami ini, ya kan? Anda kan dosen terbang dari Jakarta ke Malaysia, ke Thailand, bahkan ke Eropa, ke Australia, ke Amerika. Nah, kalau Anda tidak ikut pandang luas, Anda sulit. Misalnya, Anda dosen terbang, banyak di pesawat, ketemu waktu zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh sholat. Kalau subuh nggak mungkin. Pakai tayamum nggak mungkin, ya kan? Berarti Anda nggak bisa ikut pandangan Imam Syafi'i. Lalu gimana? Anda bisa ikut pandangan tadi Imam Auza'i yang mengatakan Anda boleh tayamum dengan apa saja yang ada di surat asal suci. Apa argumentasinya? Fatayammamu sha'idan thayyiba, itu argumentasi. Jadi jumhur sama ayatnya itu, kemudian Imam Auza'i juga itu ayatnya. Fatayammamu sha'idan thayyiba, adalah kamu tayamum dengan debu yang suci. Ini pandangan jumhur. Sha'idan thayyiba artinya turuban tahuro, debu yang suci. Sementara Imam Auza'i berpendapat ya, ma sa'uda ala wasil ardi. Adalah kamu tayamum dengan apa saja yang ada di muka bumi asal suci, boleh dipakai untuk tayamum. Ya. Nah, dengan demikian maka Anda akan enak untuk beribadah. Bisa di mana saja, kapan saja, tidak ada masalah. Tapi bekalnya, modalnya sekali lagi harus banyak ilmunya. Berarti banyak membaca kitab beli, ya kan? Banyak belajar kitab beli, ya kan? Banyak mutolak kitab beli. Karena ilmunya ada di situ. Nggak cukup taklif saja, kan? Sabina saja, atau satu mazhab saja, nggak mungkin kan? Artinya Anda harus banyak belajar tentang fikih perbandingan supaya bisa membantu Anda ya mencari solusi ketika nanti di perjalanan ada masalah yang Anda hadapi terkait dengan hukum Islam. Ada solusi. Saya kira cukup dulu. Ada yang bertanya? Jadi ada dua hal penting yang kita bahas tadi ya. Pertama masalah apa? Hukum perempuan yang haid
Mengapa? Tadi sudah disampaikan bagaimana pendapat ulama, argumentasi itu sudah ya. Sekarang tadi yang kedua tentang pandangan ulama dalam boleh tidaknya kita pindah mazhab ya, baik sebagian maupun keseluruhan. Atau tentang hukum talfik ya. Talfik itu artinya kita beribadah ya menggunakan dua pendapat ya dari dua imam atau lebih. Kita sholat, kita wudhu, ya kan, kita haji, yang kita pakai bukan saja satu pendapat dari satu imam, tapi bisa dua, bisa tiga, bisa empat, itu namanya talfik. Nah, talfik itu tadi hukumnya kan, ada tiga pendapat. Baik, silakan mungkin ada pertanyaan, kita akhiri. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ada Pak Kiai, itu Jazilatul Maula mau tanya Pak Kiai. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Iya. Ya, gimana Ini semua? saya bertanya kayak ini ada studi kasus misal seperti ini. Biasanya kan kalau misal ada acara haul itu ada senaan alumni kayak gitu. Itu di pesantren saya. Terus misal contoh saya sedang haid gitu. Terus tapi saya mau ikut semaan karena sudah tahu apa tadi yang disampaikan sama kayak ilmunya gitu kan. Terus ada teman saya, loh kok baca gitu kan nggak boleh karena tradisi kalau orang di pesantren itu kan kalau haid itu kan memang tidak boleh membaca. Nah, terus bagaimana kita sebagai orang yang sudah paham ilmu yang sudah disampaikan Kiai, apakah kita hanya memberikan pencerahan. Gimana menjelaskannya begitu ya? Atau Gimana mungkin menjelaskan? ya bagaimana menjelaskannya atau mungkin kita lebih baik nyimak saja atau bagaimana Kiai? Iya, jadi itu kesempatan bagus ya. Lo ngasih pencerahan kepada saudara kita ya yang selama ini banyak pakai mazhab Syafi'i yang tadi kan katakanlah sempit ya kan? Ya. Disampaikan aja. Jadi tentu panggil aja ke rumahnya, jangan makan-makan dulu, ya kan? Nanti di rumah kasih penjelasan. Kamu mesti ngaji ke rumahku, bilang aja gitu, ya kan? Ya, sambil makan nanti ngaji, kita kasih penjelasan, ada ilmunya ini, gitu. Supaya mantap, buka kitabnya, nah, gitu kan? Anda buka kitabnya, misalnya kitab apa? Bidal Musaid kan, paling gampang kan? Atau Syarah Muadzab, atau kitab apa kan? Nah, begitu. Atau tafsir, ya, tafsir ada juga kan, soalnya kan? Ya, dibuka di situ kasih penjelasan. Ya, supaya tambah mantap dia kan? Ya, jadi jelaskan bahwa masalah fikih itu ya kita bisa memilih pendapat mana saja asal sudah ngaji sudah belajar. Makanya kamu mesti ngaji lagi sama aku. Nah, gitu kan? Ya, ajak kawan ngaji sama aku. Nanti langsung jadi punyai kamu kan? Ya, begitu ya kan? Pokoknya dikasih pencerahan supaya menyadari bahwa ilmunya dia masih terbatas kan? Perlu ngaji lagi ya. Anda yang memberikan ilmunya, begitu caranya, ya kan? Jadi jangan dimarahin atau dicemooh atau dicuekin, ya kan? Pokoknya disambut dengan baik, ya kan? Dilayani dengan baik, tapi jangan di situ jelasinnya nanti malah nggak bingung, ya kan? Nggak mungkin kan dalam acara khataman kan jelasin di situ kan? Kalau singkat mungkin boleh kan? Tapi untuk luasnya kan dipanggil ke rumahnya, kan? Nah, so mau bilang aja, saya lagi masak enak nih, kamu ke rumah saya, yuk. Nah, nanti di situ kasih penjelasan. Saya kira bagus. Dan Anda punya kewajiban, karena sudah punya ilmu, nah harus sampaikan sama umat kan? Ya, ilmu yang sekarang saya sampaikan kepada Anda itu Anda punya kewajiban menyampaikan kepada umat lain kan? Sebab mereka punya wawasan luas, ya kan? Ya, jangan tak ada perubahan kan? Jangan itu aja kan? Ilmu ini kan luas banget, dalam banget kan? Harus dikaji semuanya, pelajari semua supaya Islam itu maju gitu kan? Kalau satu buku saja, satu imam saja, satu ulama saja ya sempit kan wawasannya kan? Islam nggak maju-maju kan? Nah, jadi begitu caranya ya. Pokoknya yang jelas Anda punya kewajiban menyampaikan itu dengan cara yang baik, yang bijaksana, supaya bisa menerima kan? Dan tidak terjadi katakanlah semacam khilaf yang akhirnya kemudian tidak rukun ya kan? Jangan sampai ya kan?
Ya, atau Anda dianggap menyimpang atau bid'ah Kanjeng Sami kan? Ya, bilang ini bukan bid'ah gitu. Ini perbedaan dibenarkan. Nah, kembali kepada kemarin yang saya terangkan kan? Kan ada perbedaan yang dibenarkan. Ada perbedaan yang tidak dibenarkan. Nah, ini masuk kategori apa? Perbedaan yang dibenarkan, yang ditolerir oleh Islam kan? Ya, dan contohnya banyak. Baik, mungkin cukup ya jawabannya ya. Kalau mau panjang lebar, khusus apa? Kuliah tapi harus bayar mahal. Ya. Oke, Pak Yai, ini ada satu lagi. Oh, ada Ya. dua. Ya, apa? Wiwit, Wiwit dan Subha. Silahkan, Kak Wiwit. Ya, silakan. Baik, mohon izin bertanya Pak Yai. Ya, ya. Jadi ini terkait tadi kasus, bagaimana sekiranya di suatu daerah ada suatu kondisi nggak ada air. Nah, yang tadi terkait fatayammamu sa'idan thayyiban, itu kan harus pakai debu yang suci. Nah, tapi ada dari beberapa orangnya itu alergi debu Pak Yai, alergi debu. Nah, jadi nggak bisa kena debu sedikit, nah itu langsung kambuh gitu. Nah, itu bagaimana sekiranya? Terima kasih Pak Yai. Kan tadi sudah dijawab kan. Kalau Anda ikuti penjelasannya sudah bisa jawab itu kan. Anda tayamumnya pakai bedak saja, sambil bedakan tayamum. Nah, bisa tayamum pakai bedak, bisa pakai jilbab, bisa pakai kain, bisa pakai baju kita, itu dibenarkan oleh Imam Auza'i tadi kan. Ya, jadi Anda bisa pindah mengikuti pandangan mazhab Auza'i yang mengatakan boleh tayamum dengan apa saja yang ada di muka asal suci. Bedak suci nggak bedak? Suci. Di atas bumi, di dalam bumi tempatnya. Di atas bumi kan ya. Berarti kita boleh sambil bedakan niat tayamum. Nah, enak kan? Nah, itu solusinya. Jadi nggak repot-repot kan? Iya. Oke. Sudah terjawab kan? Artinya Anda jangan ragu bahwa boleh tayamum dengan apa saja yang suci yang ada imamnya. Imam Auza'i ada pendapatnya kan, ada argumentasinya kan. Tadi ayatnya fatayammamu sha'idan thayyiban. Sha'idan thayyiban oleh Imam Auza'i diartikan ma sa'uda ala wazil ardi. Apa saja yang suci yang ada di muka bumi boleh dipakai untuk tayamum. Nah, ini hanya spesifik beliau ini. Imam Abu Hanifah nggak bisa. Imam Malik nggak bisa. Imam Syafi'i nggak bisa. Imam Ibnu Hanbal nggak bisa. Hanya beliau yang bisa. Nah, begitu ya. Jangan ragu ya. Nah, jadi begini. Nanti Anda perlu punya jodoh yang alim, yang alama. Jangan Anda ketemu jodoh yang syafi'i qalat. Nah, bahaya nih, berantem terus nanti di rumah. Ya enggak? Ya. Anda mesti cari jodoh yang doktor, tamatan Azhar, yang menguasai fikih perbandingan. Supaya nanti Anda enak, ya kan? Kalau enggak nanti Anda di rumah berantem terus. Anda taruhannya misalnya 36, ikut Malik. Suami Anda hanya 8, berantem lagi, enggak jadi taruhnya malah berantem, ya kan? Anda ikut jumhur, yang mengatakan apa? Mengatakan senggolan batal, ya kan? Ya, sementara suami Anda ikut Hanafi, ia mengatakan senggolan tidak batal. Ya, berantem enggak? Berantem. Makanya Anda perlu punya suami yang alama. Di samping Anda juga alama gitu, ya kan? Di Anda dokter, ilmunya mumpuni, suaminya dokter juga mumpuni. Supaya nanti enak gitu ya. Enak. Itu ya. Baik. Baik Pak Yai, terima kasih banyak Pak Yai. Sama-sama. Ada lagi siapa? Satu lagi Pak Yai, Subha. Silahkan Subha. Ya, silakan. Izin bertanya Pak Kiai. Ya. Jadi jika tadi Pak Kiai sudah menjelaskan hukum membaca Al-Quran dari dari 4 imam mazhab itu bagi wanita yang sedang haid, bagaimana hukumnya bagi wanita yang sedang haid itu tholabul ilmi di dalam masjid yang mana taklimnya itu seminggu sekali rutin gitu Pak Kiai. Apakah ketika dia haid dia tidak ikut gitu atau bagaimana? Iya. Terima kasih Pak Kiai. Ya, ini bagus pertanyaannya karena sering terjadi ya. Baik ya. Kan sering ada maulidan ya, ibu-ibu, majelis taklim ibu-ibu kan.
ada khataman, ya, ada apa macam-macam lah. Asalnya di masjid lagi kan, ya gimana nih sedang haid. Masalah perempuan yang sedang haid, ya, apakah boleh, ya, berada di masjid, ya, untuk tujuan ngaji, belajar, mengajar dan lain. Ini ulama fikih sudah konsensus, hukumnya haram. Yahrumu, ya, yahrumu, ya, alal haidi al-muksu fil masjid. Wa yahrumu alal haidi al-muksu fil masjid. Haram bagi haid tinggal di masjid. Ya, diam di masjid. Bukan diam doang, ya kan? Ya misalnya tadi ngaji di masjid namanya al-muksu juga kan? Ngaji, ngajar, belajar, ya tadi khataman segala macam, ya kan? Itu namanya al-muksu fil masjid. Hukumnya haram bagi haid. Itu konsensus. Berarti ketika Anda udzur, jangan ikut khataman. Ya kan? Jangan ikut pengajian, stop dulu. Kecuali ngajinya di aula, ya kan? Atau di musola. Nah ini masih ada tempat khusus pengajian ibu-ibu. Jangan di masjid, di masjid taklim, di aula. Itu yang penting. Supaya apa namanya? Nanti ketika ada yang udzur bisa masuk. Kalau di masjid yang udzur tadi haram masuk ikut ngaji. Bahkan ya diam saja haram, apalagi ada aktivitas mengaji segala macam kan, yang haram ya. Ini sudah konsensus. Artinya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ya, Dhuhri semua mengatakan bahwa perempuan yang haid haram berada di masjid. Untuk itu harus kita jaga, jangan kan ya. Lalu gimana? Ya nunggu suci. Makanya tadi yang bagus ada aula, ada majelis taklim supaya tetap kontinu ngajinya atau belajarnya atau ngajarnya. Begitu ya? Oke. Ya, terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Sudah selesai cukup? Izin Kiai. Ya. Masih tadi yang pertanyaan pertama dengan jazilatul mauliyah. Jika memilih antara opsi yang tadi kan tentang ikut ngaji atau tidak karena untuk menghindari persangkaan seudon dari teman-teman, itu baiknya kita tetap berpegang teguh, aku tetap ikut ngaji atau mungkin nyimak saja. Gitu. Ini yang mana ini maksudnya? Yang masalah yang mana ini? Yang tadi pertama apa ketika di pesantren itu. Oh, yang sedang udah tadi ikut ngaji tadi kan? Iya jangan. Tempatnya yang di masjid tadi itu. Atau ngaji Al-Quran waktu udah tadi. Iya, jadi waktu tadi kan sudah dijawab kan, ketika ada simak Al-Quran, Anda udzur kan, boleh ikut mazhab siapa tadi? Mazhab Maliki, ya kan? Ya, Anda mungkin sekarang ikuti Syafi'i mungkin kan, kemudian ya Anda sudah punya ilmunya nih kan, punya ilmunya yang tadi sudah sampaikan ya, pandangan Maliki bagi haidhah itu tetap boleh membaca Quran, simaan kan, belajar, mengajar, tahfidz dan itu bisa dipanggil. Ada pertanyaan tadi dipanggil ke rumah kasih penjelasan tadi kan? Kiai, terus cara bagaimana cara kita taklid gitu atau apakah dengan cara hanya niat saja? Aku niat tidak perlu niat. Taklid itu tidak perlu niat, tapi perlu ilmu. Ya, Anda punya ilmunya langsung otomatis pindah kemana sesuai dengan ilmu yang dikendaki, yang dimiliki. Anda kan misalnya ada masalah nih kan, ada masalah Anda punya, mazhab Maliki begini, Syafi'i begini, Hanafi begini, Hambali begini. Anda sudah punya semua ini kan. Nah, kemudian Anda dihadapkan ke permasalahan yang dihadapi, ya, yang terjadi. Ya. Tinggal milih pendapat mana Anda ikuti, bebas memilih kan. Ya, tidak harus niat dulu. Misal begini, Anda ini sekarang pengen Syafi'i, aku niat mau pindah ke mazhab Hanafi, nggak usah begitu. Allah Maha Tahu. Jadi pindahnya itu otomatis dengan ilmu yang kita miliki, ya kan? Ya, dengan ilmu yang kita miliki. Kalau nggak punya ilmu bisa pindah nggak? Oh, nggak punya ilmu nggak bisa pindah, ya kan? Ya, maka harus berilmu dulu, berilmu. Dan fikih itu ini terakhir ya. Dan fikih itu kalau kita ikut pandangan Imam Asy-Sya'rani ya, dalam kitabnya Al-Mizan Al-Kubra dikatakan
Fikih itu ada yang mukhafaf, ada yang ringan, ada yang musyaddad, ada yang berat. Yang berat itu untuk konsumsi kalangan elit. Bukan elit di bidang fulus atau jabatan, tapi elit di bidang ilmiah dan keimanan, ketakwaan. Fikih yang berat itu untuk konsumsi kalangan elit, khawas. Elit di bidang apa? Ilmiah dan ketakwaan maksudnya. Nah, yang ringan itu untuk konsumsi kalangan awam. Hanya ilmunya yang masih rendah itu pakai yang mudah-mudah tadi kan. Iya, begitu. Nah, dengan demikian ya, kalau nanti ada masalah muncul, banyak pilihan, Anda mengukur diri Anda. Saya ini orang awas, ya milih pendapat yang kuat, apa yang berat. Anda itu orang awam biasa, pilih pendapat yang ringan. Contohnya begini, Anda di bulan suci Ramadan, ya masih kuliah banyak tugas, bikin makalah, ngafal itu, story itu. Kalau tarawihnya ya 40 naib, 36 maka berat. Kalau tarawihnya 100 maka berat. Anda bisa milih tarawih yang 20 saja. Masih berat, Anda pilih tarawih yang 8 saja. Nah, itu namanya apa? Kita bisa milih yang apa? Yang ringan sesuai dengan kondisi kita. Yang berat tadi ketika Anda banyak waktu luang, kosong, Anda ingin menjadi orang yang tagih, ya kan? Maka milih pendapat yang berat. Begitu, ya kan? Baik, mungkin cukup ya? Cukup, Kiai. Baik, jadi kita akhiri, mari kita baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.